Perkenalkan, nama lengkap saya Umi Sakinah Sailantokan, Prodi Biologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup, termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang termasuk daur biogeokimia antara lain daur fosfor, daur air, daur belerang atau sulfur, daur karbon dan oksigen, serta daur nitrogen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang daur fosfor dan daur sulfur. Yang pertama, daur fosfor. Fosfor merupakan salah satu jenis elemen yang penting dalam kehidupan, sebab semua makhluk hidup membutuhkan fosfor yang berbentuk ATP atau adenosin trifosfat yang berguna untuk sumber energi metabolisme sel. Fosfor berbentuk ion yaitu ion fosfat atau PO4,3-. Ion ini terdapat di dalam bebatuan. Akibat dari terjadinya erosi dan pelapukan, kemungkinan fosfat akan terbawa ke arah sungai bahkan sampai ke laut dan membentuk sedimen. Sedimen yang mengandung fosfat bisa naik ke atas permukaan disebabkan terjadinya geseran gerak kerak dasar bumi. Tumbuhan mengambil fosfat yang masih berbentuk larutan yang akan berada di dalam tanah. Sumber fosfor yang terdapat di dalam bumi yaitu dari bebatuan, tanaman, tanah, dan bahan organik. Daur fosfor berupa hasil pelapukan bebatuan dinamakan input, sedangkan outputnya yaitu berupa fiksasi mineral dan yang dihasilkan oleh output fosfor. Fosfor dibagi menjadi dua senyawa, yaitu fosfat organik antara lain tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik yaitu air dan tanah. Yang kedua, daur sulfur. Sulfur hanya ada dalam sulfur anorganik. Sulfur akan direduksi menjadi sulfida oleh bakteri yang terbentuk sulfur dioksida atau berbentuk hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida mampu memusnahkan makhluk hidup yang berada di perairan, akhirnya akan menghasilkan bahan organik yang telah mati akibat pengurai. Tumbuhan pun dapat menyerap sulfur yang berbentuk sulfat atau SO4,2-. Proses terjadinya sulfur. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolisis air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal hujan asam. Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat tersebut hanya terdapat dalam bentuk anorganik yaitu SO4,2-. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tanaman melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfur akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau sulfur hidrogen sulfida. Sekian dan terima kasih.